warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sahabat podcast media Suara Palu kembali kedatangan tamu. Dan tamu saya ini, kalau Anda berkecimpung di dunia kesenian, Anda pernah berkecimpung organisasi UKM kemahasiswaan, apalagi kalau Anda seorang pengusaha, mungkin nama dan orang ini tidak asing lagi. Dan tahun depan akan mengabdikan dirinya sebagai calon legislatif di DPR RI nomor urut 3 Partai Demokrat. Ishak Bashir. Bagaimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Lebih sehat lagi. Ini ternyata saya punya kawan lama nih yang bikin podcast ini. Oke. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih sudah mengapresiasi undangan podcast sahabat media Suara Palu. Saya ingin menajamkan visi yang akan diemban soal Sulteng Berdaya. Tagarnya di mana-mana. Kemarin saya di Poso. Iya. 3 hari saya di Poso, di beberapa titik strategis keluar masuknya orang melewati kota Poso, kemudian beberapa titik di destinasi wisata di kota Poso sebagai akses masuknya orang lokal di situ. Tentu itu menjadi satu sosialisasi bagi mereka. Apa sih yang mau dibawa ke Senayan soal Sulteng Berdaya itu? Siap. Terima kasih, Cin. Jadi Muksin ini sahabat saya. Ini sejak SMA, di mana saya mengenal teater. Ini saya alhamdulillah nih, Muksin ajak saya kemari. Jadi teman-teman mengetahui informasi baru. Ternyata ada sisi lain dari Ishak Bashir. Saya sama-sama di SMA 4. Kita di Teater Oktober. Ini nanti dia nyambung kenapa jadi Sulteng Berdaya nih. Oh begitu. Iya. Saya di Teater Oktober, terus di dasar inilah kemudian saya menjadi penggiat teater, pemain teater bahkan di kampus, dan melalui ini saya punya berkenalan. Jadi kan setelah bermain di SMA, kemudian di kampus, kita dapat ekosistem teater dan kesenian lah pada umumnya, termasuk penggiat-penggiat kebudayaan. Oke. Nah, gagasan tentang Sulteng Berdaya ini bukan sesuatu yang instan. Tadi mungkin sudah menyebutkan bahwa saya ada salah satu caleg dari Partai Demokrat untuk menuju Senayan di 2024 nomor urut 3. Nah, kita tidak ujuk-ujuk jadi caleg itu kan sebenarnya kita bukan hanya mewakili rakyat, mewakili suara rakyat, tetapi latar belakang kita itu menjadi hal ketika kita mau memperjuangkan apa, itu latar belakang kita itu apa. Ya, termasuk Sulteng Berdaya tadi itu. Kita bicara tentang budaya yang kesenian termasuk di dalamnya. Kita tahu bagaimana kehidupan kesenian, bagaimana kehidupan kebudayaan, bagaimana kehidupan penggiat-penggiat sosial. Nah, saya itu pernah di sana, bahkan sampai hari ini tetap berada di habitat itulah, di ekosistem itulah. Karena itu saya tidak bisa melepaskan diri dari seni, dari budaya. Saya tidak bisa melepaskan diri. Jadi ketika saya berniat mewakili masyarakat, maka ekosistem tadi, habitat tadi tidak bisa saya lepaskan dari apa yang akan saya perjuangkan. Itu yang disebut dengan mewakili, bukan cuma hak politiknya, bukan hanya mewakili suaranya, tetapi mewakili batinnya. Ya, mewakili batin masyarakat. Nah, kita pernah mengalami batin yang sama. Kita pernah mengalami sense of belonging ini, perasaan memiliki terhadap habitat ini, perasaan memiliki terhadap ekosistem ini. Apa yang kita alami di kesenian, apa yang kita alami di kebudayaan, itu harusnya menjadi perjuangan kita. Karena politik Indonesia memang harus melalui partai politik, harus memperjuangkan itu. Okay. Ya,
itu membuat kebudayaan menjadi perhatian saya dalam apa namanya dalam memperjuangkan melalui politik. Oke. Nah, kalau Sulteng Berdaya itu akan digaungkan, apakah selain budaya itu ada semisal visi ekonomi yang akan dibawa ke Senayan? Iya, iya. Seperti apa itu kalau? Nah itu. Jadi jadi sebenarnya tagar Sulteng Berdaya itu singkatan dari berdaulat ekonominya, berdaulat budayanya. Oh. Jadi tagar hashtag Sulteng Berdaya itu ya, berdaulat ekonominya, berdaulat budayanya. Tadi saya bicara tentang ekosistem dan saya tidak bisa melepaskan dari itu. Saya juga seorang pengusaha. Nah, ini ada menarik nih. Kenapa saya jadi pengusaha? Kan tadi kita tuh seniman toh. Saya ada Anca jadi saksi di sini. Kita sama-sama dulu di tembang manajemen. Teman. Iya, teman. Kita ya karena tembang itu kan dekat dengan Golni juga. Jadi biasa kita ya kalau kita mau latihan teater tinggal jalan saja ke sana. Tinggal jalan. Oke. Nah, terus dalam perkembangannya kan saya kira mungkin tahu bagaimana dramanya kita itu mencari dana untuk produksi karya. Benar. Luar biasa dramanya. Kalau bisa saya gunakan dalam tanda kutip itu kendati kita melacurkan diri. Oke. Untuk mendapatkan untuk biaya produksi. Biaya berproduksi. Oke. Nah, ini berulang-ulang kita alami sampai pada satu titik saya, Anca, dan satu kawan Ipung Syarif. Oke. Iya, kita diskusi bagaimana ini. Kita selalu dihadapkan dengan masalah yang klasik soal dana. Dan dana ini kemudian kadang-kadang kita harus mendiskusikan lagi karya kita tergantung sponsor. Akhirnya sudahlah. Saya, Anca, Ipung waktu itu bagaimana kalau kita kita bikin usaha. Oh, kita bikin usaha. Semangatnya waktu itu usaha ini kalau ada hasilnya kita pakai untuk biaya produksi. Nah, begitu kita masuk ke dunia usaha, ternyata dunia anta beranta ini punya hukum-hukum sendiri, punya hukum bisnis. Di situ ada kompetisi, ada hukum pasar di situ. Nah, namanya kita sudah masuk kan? Iya. Ya, kita masuk berarti kita harus berkompetisi. Iya. Kompetisi ini yang membuat kita sudah tidak produktif lagi. Karena fokus kan, apalagi kan ada usaha baru nih. Baru kita punya lawan. Iya. Ya, jadi kita fokus urus bisnis. Sudah Anca masih aktif biasa. Iya. Kita harapkan kegiatan ini kegiatan bisnis kita hasilnya kita pakai mensupport. Jadi saya beberapa kali masih mensupport kegiatan-kegiatan karya-karya kami, termasuk karya Toke Lonja, terus juga tari Paradoks. Paradoks itu kita menjadi sponsor. Jadi kita tidak mencari lagi, Cin. Berarti nanti dikoreksi, mudah-mudahan saya salah. Yeah. Hampir 25 atau 27 tahun. Yeah. Di dunia kesenian, budaya, dan sampai hari ini. Yeah. Dan di pertengahan jalan itu kemarin memikirkan bagaimana caranya teman-teman yang berkesenian terus berkarya, tapi kesulitan untuk mendapatkan biaya produksi, akhirnya masuk ke dunia usaha. Itu salah satu. Oke. Minimal kelompok kami ya. Iya. Oke. Kemudian di Sulteng Berdaya itu, ini kan demografi Sulawesi Tengah ini kan tidak hanya dari sisi sosialnya, tidak hanya satu sisi. Apakah Baisak melihat itu sebagai sebuah kesenjangan sehingga harus memperjuangkan mereka nanti di Senayan? Soal sosial budaya, budaya yang Om Baisak tadi sudah sebutkan itu. Bagaimana Om Baisak nanti memperjuangkan itu, sosial budaya? Sesuai fungsinya kan, fungsi DPR kan kita membuat legislasi, budgeting, termasuk pengawasan. Soal itu harus kita. Jadi saya menggunakan diksi berdaulat dibanding kemandirian. Diksi berdaulat ekonominya, berdaulat budayanya. Itu yang biasa lepas dari perhatian kita. Soal berdaulat itu. Iya, kedaulatan ekonomi. Misalnya dalam soal ekonomi ya. Dalam soal ekonomi kita butuh legislasi
perlindungan terhadap pengusaha lokal. Oke. Pengusaha lokal. Realitasnya sekarang, misalnya Sulawesi Tengah kita tahu bersama menjadi provinsi dengan tingkat investasi keempat terbesar. Oh, Iya, di Indonesia. oke. Pertumbuhan ekonominya tinggi, bahkan mengalahkan pertumbuhan ekonomi nasional Oke. Sulawesi Tengah. Tapi bagaimana dengan realitasnya di masyarakat? Di UMKM itu. Iya, tidak paralel, tidak berbanding lurus. Ada kesenjangan. Memang pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tidak ada pemerataan di masyarakat. Oh, oke. Kasihan UMKM kita, pengusaha lokal kita. Nah, saya ketika jadi ketua umum HIPMI, Iya, ketua umum HIPMI Sulawesi Tengah, kita mendorong perlu adanya aturan yang membuat pengusaha lokal ini juga bisa tumbuh dari kehadiran investasi. Oke. Maka adalah komitmen yang dibuat oleh Kementerian Investasi. Oke. Kementerian Investasi ini kan kebetulan kawan kita. Oke. Waktu saya jadi ketua umum HIPMI di Sulawesi Tengah, dia ketua umum pusat, Oke. Pak Bahlil Lahadalia. Iya, Bahlil. Ya, kita mendorong adanya komitmen antara setiap investasi masuk di satu daerah, wilayah, Oke. maka harus menggandeng pengusaha lokal. Komitmennya seperti itu. Dan itu tertulis atau Komitmen. oke, Nah, oke, komitmen. oke. Ternyata ya komitmen namanya cuma komitmen, tidak tertulis, akhirnya pada prakteknya itu tidak jalan bagus di lapangan. Apakah itu menjadi satu bagian yang akan diperjuangkan bahwa Iya. ketika ada investasi yang mau masuk di Sulawesi Tengah itu harus menggandeng Harus. Dan saya mengalami itu waktu itu jadi pengusaha toh. Kita merasakan itu. Komitmen yang dibangun sama kita itu tidak dijalankan. berarti harus dibuat aturan yang tertulis dalam bentuk undang-undang. Nah, kemudian masalah itu menteri kemudian meningkatkan jadi permen. Oke, peraturan menteri. Peraturan menteri. Jadi komitmen tadi ditingkatkan menjadi permen bahwa harus menggandeng pengusaha lokal. Diikat bagaimana? Misalnya ketika mereka mengajukan tax holiday, tax allowance itu ada kan sekarang online. Oke. Dia tidak bisa berpindah ke tahap lain sebelum menyelesaikan itu. Oke. Menyelesaikan kontrak, jadi pengusaha itu ada kontrak dengan pengusaha lokal. Oke. Itu saja tidak jalan juga. Jadi relatif jalan lah. Oke. Jadi ini kuat-kuatan lagi pengusaha lokal untuk menekan ya kita tidak mau kontrak sebelum ada kita tidak akan menyatakan bahwa sudah ada pernyataan dari perusahaan bahwa sudah bekerja sama. Kita tidak mau tanda tangani kontrak karena kontrak itu menjadi dasar untuk mereka mendapat tax allowance dan holiday dari negara. Itu besar. Nah, menurut saya karena realitasnya ini juga tidak merata, tergantung kuat-kuatan lagi nih. Iya. Menurut saya ini harus jadi legislasi harus diundangkan. Harus diundangkan. Nah, salah satu mandat kenapa saya harus maju itu adalah itu. Bagaimana membuat legislasi perlindungan keterlibatan pengusaha lokal terhadap setiap investasi yang masuk di satu wilayah. Oke. Nah, kalau ini jalan, gagasan kita bukan hanya dirasakan oleh Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia. Oh. Iya, karena kita sudah jadi namanya DPR RI kan. Oke, Iya. sudah dalam bentuk undang-undang dan undang-undang. bisa menjelajah ke seluruh Indonesia, Benar, bukan lagi harus mewakili. diberlakukan seluruh wilayah Indonesia. Oke. Baik, Gitu, Cin. Sebagai seorang pengusaha pasti sudah sangat mapan dari sisi materi. Jatuh bangun lah ya. Tapi bukan mencari kerjaan tambahan di DPR RI, benar-benar ingin mau memberdayakan pengusaha lokal sesuai dengan apa yang selama ini Baisak. Iya. Gagasan itu kan gagasan jauh sebelum berniat menjadi calon anggota legislatif ini kan sebenarnya seperti Ucin tahu kita sudah melakukan menjalankan gagasan-gagasan kita, tapi itu kan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang di lingkungan kita. Ya, sebagian kita. Bagaimana kita tingkatkan gagasan tentang Sulteng Berdaya, Sulteng Emas, itu bisa berdampak seluruh Indonesia, bukan hanya Sulawesi Tengah. Jadi saya kan selain mengurus kebudayaan, terus ekonomi, juga olahraga. Makanya ada hashtag Sulteng Emas itu. Ini dapat perintah dari gubernur langsung. Iya, benar. Soal benar. Ya, meskipun ini kita tidak berfokus ke sana, tapi bisa dijelaskan sedikit soal. Iya. Jadi program Sulteng Emas itu adalah
program untuk meraih prestasi di PON Aceh Medan. Meraih prestasi emas, makanya Prestasi emas, prestasi makanya dibilang Sulteng emas. Iya, bagaimana caranya itu Baisak urus, itulah. Jadi saya sudah klaim kita akan mendapatkan 10 emas di PON. Saya sudah sampaikan sama Pak Gubernur. Nah, dan ternyata begitu diamplifikasi ini kegiatan kita, akhirnya cabur-cabur lain juga banyak meminta ruang untuk mendiskusikan. Bergerak, iya, minta ruang untuk mendiskusikan cabur-cabur mereka. Jadi sekarang saya kan hanya masih mengurusi 5 cabur. Ini yang sudah lolos prapon semua ini, lolos PON semua ini. E-sport, saya ketua hariannya, isi saya ketuanya. Terus renang, dayung dan tenis meja. Kita urus. Ini terus juga teman-teman bola. Teman-teman bola ini kan apa namanya? Ini sekarang diskusi dengan teman-teman bola juga, makanya saya punya program 1000 emas untuk Sulteng. Jadi 1000 bola untuk Sulawesi Tengah. Jadi bolanya 1000 benar-benar. Bisa dijelaskan 1000 bola? Jadi program 1000 bola itu biasa kan soal teman-teman di klub-klub yang baru, bukan yang sudah terdata di Asprof, bukan yang sudah mapan. Itu termasuk soal bola. Jadi kita menghibahkan itu 5 bola per klub dari 200 klub yang terdata, yang kita inventarisir. Mungkin bulan depan kita akan bikin selebrasinya. Program 1000 bola untuk Sulteng. Ini yang hashtag Sulteng Emas itu. Nah, saya kembali lagi ke Sulteng Berdaya. Saya kembali ke laptopnya. Mungkin boleh kita minum dulu. Oh iya. Kita minum dulu aja. Ini gara-gara ini kan penggiat sosial budaya, jadi kembali ke Sulteng Berdaya. Kebanyakan saya mohon maaf, di tempat-tempat lain itu kebanyakan menuliskan kesejahteraan rakyat. Yang masih, menurut saya masih ambigu lah soal itu. Orang juga sudah jenuh dengan kalimat-kalimat itu. Makanya kenapa tim podcast Media Suara Palu itu mengundang Baisak untuk menjelaskan itu. Lebih konkret sebenarnya soal berdaulat itu, berdaulat di ekonomi, berdaulat budaya, selain soal legislasi tadi yang akan dibuatkan. Ya tentu kita berdoa sama-sama supaya Baisak ini melenggang ke Senayan dengan nomor urut 3 Partai Demokrat. Kalau Media Suara sudah bantu sudah paten. Ya kan? Jadi saya ingin kembali situ. Apa yang lebih konkret lagi? Misalnya tentang kedaulatan ekonomi. Kita sebenarnya kedaulatan ekonomi ini berujung pada namanya kedaulatan ekonomi. Saya sampaikan di banyak kesempatan dalam kampanye saya menebar virus entrepreneur dengan teman-teman. Teman-teman membuat ide bisnis, kan saya punya filosofi itu ide, gerak, dan momentum. Filosofi ide, gerak, dan momentum. Jadi teman-teman, ini saya kampanye, saya singkat saja. Saya kampanye di mana-mana bagaimana menemukan ide bisnis itu, produk maupun jasanya itu harus endemik. Harus yang kontennya itu di atas 50% berbahan baku lokal. Karena dengan demikian ide bisnis kita baru di tingkat ide saja sebenarnya kita sudah memenangkan pasar. Karena kok mau compare dengan apa kita? Bahan bakunya endemik khas dengan kita. Misalnya apa? Misalnya bawang goreng, kemudian kelor misalnya, atau padi ladang. Padi ladang kita. Nah, kalau itu ide bisnis itu kita lakukan, kita gerakan, sebenarnya kita dari awal sudah memenangkan pasar. Terus konkret lainnya bagaimana? Saya kan berada di kawasan industri Palu. Palu saya salah satu direksi di sana. Nah, produk-produk tadi kan berbahan baku lokal. Berbahan baku lokal. Artinya resourcesnya ini sumber dayanya itu memang di daerah kita. Dari kita. Misalnya nikel kah, atau komoditi kelapa kah. Itu kan kayak Sulawesi Tengah, urusan kelapa kita juara 3 se-Indonesia setelah Rio, dan koreksi kalau saya salah. Nah, sebenarnya harusnya kita fokus sama sumber daya lokal itu yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, kadang-kadang investasi masuk itu bukan mengejar infrastruktur, tapi bahan bakunya, resourcesnya ada di satu daerah itu. Habis itu kita lakukan hilirisasi di
di kawasan industri kita. Karena di kawasan industri kan bebas teks itu. Oke. Dengan nilai investasi Iya. masuk akan ada bebas teks. Oke. Dengan hilirisasi berarti ada nilai tambah. Karena bahan bakunya kita tadi, bahan baku lokal itu diproduksi di daerah kita sendiri. Oke. Berarti ada nilai tambah. Iya. Ada pabrik di situ. Ada tenaga lokal. Ada tenaga lokal yang akan diserap. Kalau ada tenaga lokal diserap, berarti ada kepastian pendapatan. Kalau ada kepastian pendapatan, berarti ada daya beli. Iya. Kalau ada daya beli, laku-laku itu warung-warung saraba, warung-warung kopi, ya kan? Nah, itu Pak, bertumbuh. Kira-kira itu dan itu sudah bukan akan dilakukan, sedang dilakukan. Oke. Sedang dilakukan. Luar biasa pemikirannya. Iya. Luar biasa pemikirannya ini. Jadi rugi kalau kita tidak mencari atau menitipkan apa yang akan menjadi keinginan kita bersama soal Sulteng Berdaya. Di berbagai tempat, Om Baisak juga dikenal di Dewan Pembina HIPMI Ya. Pusat. Iya. Nah, tentu ada gagasan juga yang disampaikan di sana. Artinya kalau berkecimpung di dunia pusat, tentu akan lebih memudahkan lagi ketika melakukan dalam tanda petik lobby-lobby, Iya, betul. mungkin investasi Iya, apa yang betul. bisa dibawa, apa yang digagas ke pusat soal Sulawesi Tengah. Iya. Jadi alhamdulillah saya melalui HIPMI di Dewan Iya. Pembina itu kan hanya ada 20 orang. Jadi saya prestasi yang tertinggi pernah diraih di minimal paling tidak di HIPMI adalah Wasekjen BPP HIPMI. Oke. Prestasi tertinggi itu sampai hari ini masih alhamdulillah masih kita yang pegang. Kita hapus dulu lah. Kenapa itu organisasi penting? Karena yang tadi antum bilang, Cing, Iya. kita melalui jaringan ini Iya. kita bisa membawa jaringan ini masuk ke daerah kita. Saya aktif di HIPMI, saya aktif di Kadin. Ini dua organisasi ini organisasi usaha yang paling prestisius di Indonesia. Oke. Paling prestisius. Punya Power lah. power lah, bohir. Power. Karena mereka bukan jago di dunia bisnis tapi juga sekaligus jago di dunia politik. Iya, jadi regulasi apa segala macam kita dengan melalui organisasi ini kita bisa mendorong regulasi yang berpihak pada pengusaha, kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk membangun ekonomi kawasan. Saya bersama teman-teman melalui jaringan ini sekarang mendorong bagaimana, apalagi dengan IKN misalnya jadi di Kalimantan, maka kita mendorong pembangunan ekonomi kawasan melalui Selat Makassar. Jadi ada 6 provinsi di Selat Makassar. Ada 6 provinsi Selat Makassar. Apa itu? Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Kemudian di sebelah di Kalimantan ada Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, jadi tempatnya dengan Kalimantan Utara ya, Oke. Kaltara. Nah, 6 ini kita akan membangun poros Badan Ekonomi Selat Makassar, pengusaha semua. Badan Ekonomi. Bagaimana Selat Makassar difungsikan dan berdampak pada provinsi-provinsi ini. Itu luar biasa itu. Ini Pergerakan. Iya, Alki 2 ini Selat Makassar ini. Tapi daerah-daerah kita belum mendapat manfaat yang cukup signifikan dengan letak geografis kita. Ini yang kami mendorong melalui tadi antum tanya Iya. bagaimana memanfaatkan organisasi HIPMI di pusat, Kadin di pusat. Ya, kami mendorong itu sekarang. Dan HIPMI memang punya posisi bargaining yang besar ya Betul, di hadapan pemerintah. Oke. Mungkin kita ada di sesi terakhir karena memang momennya kita ini mengundang Baisak untuk menjadi memanfaatkan podcast media Suara Palu ini sebagai salah satu media sosialisasi Ya. bahwa Dan menentukan. iya dan amin. Kita semua berdoa. Saya tahu ini ownernya Info Kota Palu ini. Maaf, saya ralat soal itu. Sorry. Bukan owner. Kalau ownernya ada teman saya. Ownernya saya hanya jadi bagian membantu owner di Info begitu Kota ya? Palu. Iya. Biasa merendah ini. Oke, sebagai pernyataan terakhir dari Om Baisak, kita siapkan waktu untuk meluangkan beberapa kalimat bahwa Om Baisak itu dari Partai Demokrat nomor urut 3
di tanggal 14 Februari. 14 Februari, Iya. masih ada beberapa bulan ke depan. Iya. Silakan. Iya, saya tadi sudah menyampaikan gagasan-gagasan kita yang bahkan kita mulai jauh sebelum kita berpolitik. Oke. Nah, dengan masuk dunia politik, karena memang inilah salurannya. Saya butuh mandat itu. Saya butuh dukungan dari masyarakat Sulawesi Tengah. Oke. Karena dengan kewenangan yang dikasih ke kami Oke. setelah menjadi anggota dewan, Iya. itu kita bisa mendorong gagasan-gagasan tadi bukan hanya dirasakan oleh lingkungan terdekat kita, Iya. bukan hanya dirasakan oleh Kota Palu, Sulawesi Tengah, bahkan Indonesia. Karena itu saya butuh kewenangan itu. Bagaimana mendapat kewenangan? Saya butuh dukungannya masyarakat Sulawesi Tengah. Wes. Nomor urut Nomor urut 3 dari Partai Demokrat. Dapil. Partainya nomor 14, Dapil Sulawesi Tengah. Kita upload dulu itu. Jadi beberapa yang saya menjadi catatan tadi itu ternyata apa yang mau diperjuangkan itu bukan baru mau diperjuangkan. Iya. Ternyata sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Hanya saja orang-orang sebagian ya tidak mengetahui bahwa Baisak sudah berjuang soal Iya, itu. iya. Saya termasuk dengan antum kan, kita sudah selama berjuang soal seni, soal bagaimana menjamin Iya, eksistensi oke, kesenian oke. itu Dan kan. saya tahu persis Iya. soal itu. Iya. Bagaimana Om Baisak itu ketika teman-teman waktu itu mau ke Peksiminas, ada Oh, yang iya. tidak sempat berangkat, kendati diusahakan bagaimana caranya semua teman Iya. ini harus berangkat. Iya. Jangan ada yang Iya, tercecer. dramanya kita luar biasa. Drama kita dalam dunia kesenian ini. Dan saya sangat Iya. meyakini itu. Oke, sahabat podcast media Suara Palu. Jadi kalau mau menyuarakan sesuatu, mungkin bagusnya ke podcast. Tapi kalau suara Anda ingin didengar, podcast media Suara Palu tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah